teman-teman, ini kita sore ini ke membawa mobilnya Pak Dewa sebelum dibawa pulang ke Papua untuk kita tes dan kita quality control di trek kita. Kita punya trek namanya trek Julang Pulau Sari yang kita desain sedemikian rupa untuk kebutuhan latihan balap, setting mobil dan tes mobil sebelum dikirim ke customer. Nah, treknya dibikin untuk mengetes suspensi, untuk mengetes winch, dan untuk mengetes beberapa modifikasi yang kita lakukan, karena kebutuhan untuk tempat untuk ngetes ini sangat penting, karena itu simulasi mobil ini dipakai di customer. Jadi nanti kita lihatlah, kita ke sana. Kemarin kita selalu upgrade trek ini, jadi supaya bisa bisa meng-cover kebutuhan modifikasi dari mobil kita. Oke, ini adalah mobil yang di rebuild semuanya, hancur awalnya. Karena kenapa kok di rebuild habis banyak? Karena mobil ini punya sejarah di mana Mas Dewa dan Bapak itu kerja, ya, mobil ini yang nemenin kerja di Papua. Di seluruh Papua mobil ini yang nemenin, makanya di rebuild lagi. Jadi sampai keren begini. Terus kalau kita cerita mobil di Papua itu punya punya treatment khusus, karena pengalaman kita hampir semua jalan di Papua kalau sudah masuk ke lokasi, ke site itu off-road. Jadi tiap hari mereka off-road. Maka dari itu banyak sekali masalah di sektor kaki-kaki, misal baut kingpan atas, baut kingpan bawah, baut bearing, baut roda, baut nap roda, semuanya itu bisa kendor kapan aja. Walaupun kalau dipakai di sini sudah nggak mungkin kendor, udah kenceng, tapi begitu sampai Papua itu mesti masalah. Itu mesti kendor gitu. Makanya untuk mobil-mobil yang dikirim ke Papua, bisa juga untuk tips teman-teman di sini, itu semua baut itu harus dibersihin banget, dikencengin sesuai torsinya, dan harus di Loctite. Loctite-nya yang Loctite untuk baut 252 kalau nggak salah nomornya. Nah, itu khusus untuk mur baut. Nah, itu harus dilakuin untuk semua mobil yang akan bekerja di Papua. Dan tips lagi, kalau modifikasi begini kita habis nyopot shock, kita habis nyopot track bar, habis nyopot baut arem, itu awalnya kita kencengin. Itu kita harus pakai off-road dulu. Pakai off-road, selesai pakai off-road, kencengin lagi, itu pasti kendor. Nah, waktu kencengin lagi itu baru di Loctite. Itu harus dilakukan untuk semua baut, untuk mobil-mobil yang dipakai untuk di daerah Papua. Itu penting banget. Dan semua busing karet itu ganti baru aja, Super Pro kalau bisa. Kalau nggak lama bubar lagi. Orisinil nggak lama bubar lagi pasti. Itulah. Nah, ini karena mau bekerja berat lagi atau bekerja sesuai peruntukannya lagi, makanya mobil ini hampir semua karetnya diganti Super Pro untuk yang karet-karet bushing.
Terus suspensi itu pakai Ome BP51, pernya pakai Tough Dog yang 0-300 kilo. Itu sudah cukup lah, cukup empuk dipakai jalan raya dan juga nyaman dipakai light off-roadnya di sana atau off-roadnya di sana. Terus shockbreaker setir yang heavy duty, yang kira-kira beli sekarang rusaknya 5 tahun ke depan gitu loh. Makanya pakai Tough Dog XHD sekalian supaya bagus. Intercooler juga kita pasang. Terus untuk kaki-kaki track bar kita ganti pakai Tough Dog depan belakang, karena track barnya kalau di sini mungkin nggak apa-apa, tapi begitu di Papua karetnya bodol pasti nggak lama. Kalau udah pakai ban 35 karet track bar itu gampang rusak. Di Papua, di Kalimantan yang jalannya rusak terus itu sama dengan off-road terus. Itu yang paling sering dimakan sama dia adalah bushing. Makanya baut-baut pun harus nggak boleh kendor. Kalau kendor sekali itu nanti bermasalah. Nah, semua baut nanti akan kita cat. Jadi kalau udah dikencengin, udah di Loctite, kita akan cat. Supaya apa? Supaya kalau kendor ketahuan, gampang begitu dilihat, oh kok catnya geser, catnya pecah, oh berarti kendor. Dikasih cat kuning biasanya nanti sama anak-anak. Ini sebelum dicat ini karena kita masih akan kencengin lagi, karena kita masih pakai off-road terus dikencengin gitu kan. Pelek pakai metode yang 701 yang bed grip, itu udah paling bener lah. Banyak pakai Yokohama G003 itu ya pilihan yang paling bener. Jadi di aspalnya nggak berisik, enak. Terus di off-roadnya enak banget gitu loh. Terus ini bushing ball joint semuanya, terot semua udah ganti baru. Original aja udah kuat. Terus sektor mesin hampir semua di rebuild, terus di upgrade juga. Bospom, knalpot, intercooler udah diganti semua. Terus oh ya, di Papua itu kalau pakai bumper standar pasti rusak nggak lama. Makanya bumpernya pakai metal craft. Yang sana itu karena sering naik-naik butuh lampu kuning, pasang aja lampu kuning 4 buah di depan. Jadi udah solusi banget. Fog lampnya pakai Pia. Terus masih ada light bar air intensity. Jadi ini memang benar-benar dipakai untuk di daerah sana udah lebih dari cukup. Winch-nya cukup pakai One VR Evo 12, itu udah cukup. Terus lampu-lampu ini diganti baru semua, hampir semua baru. Oh ya, ada safari snorkel yang dipasang dan difungsikan. Jadi kalau nanti menerjang banjir, aman, udah bisa aman. Terus side protector pakai metal craft, bumper belakang pakai metal craft, roof rack metal craft, ada sun slider di atas. Itu memang di sana kadang-kadang lumpurnya jahanam juga membantu lah untuk dipakai di sini. Terus ada high lift jack ditaruh di belakang, jadi udah nggak perlu nggak perlu bracket-bracket yang mengganggu. Jadi di belakang sana udah ada lampu samping kanan kiri, udah cukup dipakai karena kadang-kadang di jalan bisa berhari-hari kalau jalannya rusak antri gitu. Makanya dipasang lampu, dipasang roof rack itu biar bisa lewat dengan aman, bisa membawa barang-barang banyak juga. Terus ini final gear udah diganti juga pakai 488, jadi memang mobilnya udah siap perform untuk lewatin track off-road sebenarnya gitu. Yang paling banyak dilakukan dari mobil ini adalah rebuildnya seperti selang-selang mesin, semua selang kecil-kecil ganti baru semua, klem-klemnya diganti baru semua, supaya sampai sana nggak ada problem. Karena di saat mobil VX80 dipakai nanjak itu secara mesin kuat, tapi kadang-kadang karena usianya sudah tua, itu karet-karet selang-selang kecil, selang-selang vakum, selang-selang bypass gitu, udah tua, itu wayai ganti, saatnya ganti. Kalau nggak diganti kadang-kadang temperatur naik dikit pecah di situ, kita nggak tahuan air radiator habis. Itu bahaya banget. Makanya kalau VX80 dapat dari sekarang di rebuild deh, biar aman gitu. Nah, ini kita tes, ini sirkuit kita. Tadi kita cerita bahwa kita punya sirkuit, ya ini sirkuit Jurang Pulau Sari, siapapun boleh pakai, silahkan. Ada pengelolanya, tinggal satu mobil kalau masuk bayar retribusi 50.000 untuk maintenance sirkuit ini. Kita bikin tanjakan, turunan, winching di sana, ini ngetes suspensi. Di belakang situ masih ada beberapa handicap di bawah. Dan ini juga proper untuk dipakai untuk latihan tim balap. Jadi off-road competition, latihannya di sini. Nyoba suspensi, nyoba sasis, nyeting final gear, ratio, nyeting mesin, semuanya di sini. Dan ini ya kira-kira 5 kilo lah dari Lamban Garage. Siapapun boleh pakai, silahkan gitu loh. Dan ini kita upgrade terus, setiap kita punya teknologi baru kita harus ngetes, kita bikin sirkuitnya gitu. Jadi harapannya bermanfaat lah bagi teman-teman semua.
gambaran trek yang bawah dari treknya kita. Ada beberapa handicap. Aku kasih tahu itu ada jampingan. Ini panjangnya 9 meter, yang itu jampingan juga panjangnya 6 meter. Fungsinya untuk ngontrol kita kalau nyeting suspensi sama feeling driver. Terus ini ada kubangan, ada 5 buah yang dalamnya 80-an cm buat nyoba suspensi. Di sana juga ada kuku macan buat nyoba suspensi juga, ada gap jam juga. Jadi jampingan kiri tengahnya kosong. Jadi harus dilompati. Terus ini ada tanjakan-tanjakan, ada 5 atau 6 macam tanjakan yang bisa dilop. Mulai dari yang mudah sampai yang sulit ada di sini. Terus itu trek wincing, ada beberapa wincing, di sana juga ada wincing. Jadi cukup komplek lah tempat ini dipakai untuk ngetes. Terus itu ada lumpur. Kalau hujan airnya bisa sampai 80 cm. Nah, tapi kalau nggak hujan memang airnya pendek. Cukup lumayan juga untuk ngetes mobil. Gitu. Kalau 80 series itu sebenarnya remnya sudah cukup, cuma kadang-kadang kalau yang matic, kalau kita turunan kaki kita sering nginjak rem itu overheating, makanya upgrade-nya adalah di piringan remnya diganti sama DBA Australia yang ada cooling systemnya. Kalau itu belum cukup, kayak ini kan udah DBA, kalau itu belum cukup kita bisa upgrade, siapin Brembo City SV yang 6 port yang 355 mili BBK, jadi gede gitu, itu lebih tahan panas juga. Cuman yang BBK harus pakai pelek ring 17 kayak gini. Nah ini sebenarnya bisa pasang BBK, cuma Mas Dewa karena dia pintar bawanya segala macam, ya cukup pakai ini, pakai DBA sama minyak remnya yang dot 5.1 sama selang remnya braided, itu cukup. Teman-teman kalau jalannya naik turun, mobil apapun boleh upgrade rem, minyak rem, selang rem, sama piringan rem yang mudah melepas panas gitu.